Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraja dari Bukit Sion Makale, Rabu 2 Desember 2020. Bacaan kita hari ini menurut bacaan harian Gereja Toraja dari Mika pasal 5 ayat 1 hingga ayat 8. Mika pasal 5 ayat 1 hingga ayat 8. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami menaikkan syukur atas penyertaan yang Tuhan senantiasa nyatakan bagi kehidupan kami. Terlebih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami masih boleh menikmati kehidupan di muka bumi ini. Dan pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami semua, Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk lebih lagi mampu mengerti dengan baik firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Bahkan Tuhan memberikan kami hati untuk mau diubahkan oleh firman-Mu. Kami tidak berkeras hati di dalam memaknai firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Biarlah hidup kami boleh dibaharui oleh firman-Mu. Di dalam dan demi Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mika pasal 5 ayat 1 hingga ayat 8. Mika pasal 5 ayat 1 hingga ayat 8. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur, apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan, yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Amin. Pemimpin yang membebaskan. Pemimpin yang membebaskan. Bapak Ibu Saudara, kepemimpinan merupakan suatu seni yang usianya setua umur manusia di bumi, di mana orang telah mempraktekkannya dalam waktu yang cukup panjang. Kepemimpinan selalu ada dalam setiap budaya dari segala bangsa di seluruh dunia, bahkan menjadi topik yang selalu diperbincangkan dan diamati serta diberi perhatian khusus di berbagai belahan dunia.
Tidak ada satupun bidang yang tidak terlepas dari kepemimpinan, baik itu dalam bidang politik dan pemerintahan, bidang bisnis, pendidikan, sosial, budaya, dan religius atau agama. Bahkan begitu banyak orang yang kemudian berlomba-lomba menduduki kursi kepemimpinan. Akan tetapi dalam banyak praktek kepemimpinan saat ini, didiagnosa bahwa rupanya memiliki permasalahan yang cukup akut atau kronis, yang melumpuhkan berbagai jenis organisasi dalam berbagai bidang yang disebabkan oleh krisis kepemimpinan. Terlalu banyak pemimpin yang tidak memiliki atau kurang diperlengkapi dengan kompetensi kepemimpinan yang mapan. Ada pula yang cacat karakter, bahkan mengorbankan integritas demi sebuah ambisi pribadi atau kelompok. Seorang profesor kepemimpinan di Harvard University dalam bukunya menulis bahwa hampir semua jenis kepemimpinan saat ini mengalami kejatuhan karena cacat karakter. Bapak Ibu Saudara, praktik kepemimpinan yang sama yang juga dikritik habis-habisan oleh Nabi Mika pada zamannya. Nabi Mika berasal dari sebuah kota kecil di Moreshet, terletak sekitar 38 km di selatan Yerusalem. Meskipun ia berasal dari kota kecil, tetapi dengan berani mengkritik para pemimpin di ibu kota Israel dan Yehuda. Ia mengkritik para pemimpin Samaria dan Yerusalem dengan mengulangi peringatan-peringatan yang disampaikan nabi-nabi sebelumnya, yaitu Amos dan Hosea. Karena para pemimpin mereka menyembah ilah lain dan memperlakukan orang miskin dengan tidak adil. Terjadi ketidakadilan sosial dalam kepemimpinan mereka. Melalui kritik Nabi Mika, ia juga menubuatkan bahwa mereka bersama dengan penduduk Yerusalem dan juga Samaria akan dihukum. Dan memang pada akhirnya, baik itu Yerusalem maupun Samaria diporak-porandakan, dihancurkan oleh bangsa Asyur dan Babel, dan mereka ditawan, dibawa ke negara Asyur dan Babel. Tetapi di balik itu, selain Nabi Mika menubuatkan tentang penghukuman, dia juga menubuatkan tentang pengharapan. Itu yang kemudian menjadi perikop bacaan kita hari ini di pasal 5 ayat 1 hingga ayat 8, yang berisi mengenai janji pengharapan, janji seorang Raja Mesias, dan penyelamatan bagi bangsa Israel. Dalam kondisi ini, melalui nubuat Nabi Mika, Allah menunjukkan pengharapan bahwa seorang pemimpin akan muncul dari Bethlehem yang akan menggenapi janji-janji Allah kepada umatnya. Pemimpin yang akan menyelamatkan umatnya dari penderitaan, yang membebaskan umatnya dari penderitaan. Dia seorang pemimpin akan datang dari tengah-tengah rakyat biasa, melepaskan mereka dari penindasan dan kelaliman. Ia yang dengan kekuatan dari Tuhan akan memimpin mereka seperti seorang gembala dan menjadi damai sejahtera, serta akan menghancurkan musuh-musuh mereka, bahkan Asyur yang merupakan musuh terkuat bangsa Israel saat itu tak akan mampu melawan mereka. Nubuat Mika kemudian digenapi dengan sempurna saat Yesus Kristus lahir ke dunia di Bethlehem. Allah menggenapi janji pemulihan ini bagi umatnya. Yesus lahir sebagai gembala yang baik bagi kita. Yesus lahir dengan membebaskan kita dari berbagai situasi keadaan yang mengekang, juga membebaskan kita dari cengkraman kegelapan yang membinasakan, membebaskan kita dari tuntutan ritus-ritus kekafiran dan berbagai perlakuan yang tidak manusiawi. Bapak, Ibu, Saudara, sebagaimana halnya Yesus yang disebut sebagai figur pemimpin
yang membebaskan dari berbagai kekangan, baik dalam bidang sosial, budaya ataupun agama. Kiranya kita juga, khususnya bagi kita para pemimpin, baik dalam bidang sosial, budaya dan agama, jadilah pemimpin yang dapat membebaskan masyarakat atau jemaat dari kebodohan, kemiskinan, peperangan, cacat karakter, dan berbagai jenis perilaku yang tidak dikehendaki Tuhan. Bahkan terlebih menjadi pemimpin yang mampu membawa setiap orang mengenal Tuhan dan mengasihinya. Bukan pemimpin yang hanya mau memperkaya diri atau melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Amin. Kita berdoa. Syukur untuk firman-Mu saat ini ya Tuhan, yang boleh menyapa kami semua, mengajarkan kami untuk mampu menjadi pemimpin yang membebaskan. Bukan pemimpin yang hanya memperkaya diri, yang mencari keuntungan untuk diri sendiri, melainkan menjadi pemimpin yang sungguh-sungguh mampu bermanfaat bagi banyak orang. Ajar kami menjadi pribadi-pribadi yang terus membenahi diri untuk mampu semakin serupa dengan Tuhan, mampu lebih mendekatkan diri kepadamu, sehingga kami memiliki karakter yang baik, pribadi yang baik, menjadi pribadi yang berkenan serupa dengan Engkau, bukan menjadi orang-orang yang kemudian cacat karakter. Ya Tuhan, mari sertai kami sepanjang kehidupan hari ini dalam menjalani setiap tugas dan tanggung jawab. Anugerahkan kesehatan, kekuatan, semangat, sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Kami boleh hidup senantiasa dalam naungan kasih Tuhan. Saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, yang sedang berduka, yang dalam lanjut usia, senantiasa kiranya Tuhan bersama-sama dengan mereka, kuatkan, hiburkan, mampukan mereka dalam menjalani kehidupan ini. Kasih pertolongan anugerah Tuhan senantiasa melingkupi mereka semua. Mari berkati pilkada yang sebentar lagi akan dilaksanakan, boleh berjalan dengan baik, penuh damai dan tentram, khususnya di Toraja Utara dan Tanah Toraja. Kami para pemilih Tuhan berkati, boleh memilih dengan penuh kebijaksanaan. Persiapkan para calon dalam menghadapi proses ini, kiranya senantiasa sehat dan kuat. Berkati orang-orang yang Tuhan telah pilih untuk menangani seluruh proses ini. Biarlah kiranya tetap takut akan Tuhan di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Ya Tuhan, ampunkan salah dosa kami, terima kami yang bermohon dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.